Buat teman-teman semua yang kalian ngerasa kalau kalian mau belajar ekspor, role modelnya atau panutannya adalah Julio Ekspor, menurut gue jangan, karena gue udah punya panutan baru. Karena panutan Julio Ekspor sekarang adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kenapa akhirnya gue punya panutan Nabi Muhammad yang menjadi role model gue di dalam dunia ekspor? Soalnya ketika gue membuat buku ini, gue buat namanya Kitab Ekspor. Jadi ini gue tulis pemikiran gue hampir 10 tahun gue berbisnis di dunia ekspor, dan bukan cuma sekedar ekspor ya. Kalau ekspor itu kan bicaranya kayak dari Indonesia kirim kontainer doang tuh. Kalian pemikirannya mungkin seperti itu. Tapi kalau gue kan sekarang udah berbisnis di beberapa negara, kayak gue udah ada perusahaan sekarang di Singapura, di Jepang, dan saat ini gue juga lagi pengen bikin perusahaan di Dubai untuk melakukan bisnis trading. Jadi nggak cuma sekedar ekspor kontainer, tapi gue udah akan melakukan bisnis gue yang di sana gitu loh. Nah, semua pemikiran dan ilmu yang menurut gue mahal ini, semua kerumitan yang ada di otak gue tuangkan ke dalam buku ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Nah, di dalam buku ini ketika dalam penulisannya, gue akhirnya mencari orang yang lebih hebat dari gue, yang gue bisa pelajari kisah hidupnya untuk gue jadikan panutan. Dan ternyata gue menemukan satu cerita yang menarik, dan gue bersyukur banget ya. Gue bersyukur banget meskipun gue non-muslim, tapi gue suka sekali dengan cerita Nabi Muhammad. Perjalanan hidupnya dari awal mulanya, hidupnya mungkin tidak sebaik kebanyakan orang, ditinggal orang tuanya, kakeknya, dan harus hidup dengan pamannya. Tapi dari situ akhirnya Nabi Muhammad belajar untuk bisa berdagang. Di sini gue ada tulisan perjalanan dagang ke Syam. Ini salah satu topik yang gue bahas di buku ini, dan perjalanannya bersama dengan Abu Talib, pamannya. Jadi umur 12 tahun Nabi Muhammad melakukan perjalanan pertama ke Syam atau Suriah bersama pamannya, dan dalam perjalanan ini mereka membawa barang-barang dari Mekah untuk dijual di pasar Syam, dan juga sebaliknya membawa barang Syam dari Suriah untuk dijual di Mekah. Jadi ini aja sudah membuktikan bahwa Nabi Muhammad juga melakukan perdagangan internasional yang dimana dari umur 12 tahun. Keren banget gitu loh. Gue ngerasa aduh, siapalah dulu ekspor, siapalah gue. Dan ternyata yang membuat gue akhirnya suka sekali dengan Nabi Muhammad dan gue jadikan sebagai panutan hidup, panutan bisnis gue adalah ini poinnya. Di sini gue tulis, ketika di dalam proses kenabiannya Nabi Muhammad ini bisa menyebarkan seluruh agama Islam sampai ke seluruh dunia. Kenapa? Karena pengalaman perdagangan internasionalnya beliau tidak hanya memberikan keuntungan materi, tapi juga membantu menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi dan contoh akhlak yang baik. Jadi penyebaran Islam itu sebenarnya dimulai dari situ. Ketika kalian punya integritas, ketika kalian punya skill gitu ya, untuk bisa punya koneksi di banyak negara, ternyata akan membawa kebaikan juga ketika kalian ingin membawa sesuatu, bilangnya apa ya, nilai-nilai hidup yang kalian percaya gitu loh. Dan gue ngerasa ini menjadi panutan gue, bahwa ketika gue berbisnis internasional, ketika gue punya network yang banyak di seluruh dunia, menurut gue bisa menyampaikan pesan-pesan baik untuk banyak orang di seluruh dunia. Jadi bisnis ekspor, ketika gue nulis buku ini, gue mengubah cara pandang gue dan cara pikir gue bahwa ini bukan cuma sekedar uang. Ini bukan cuma sekedar lu kaya terus lu bisa beli semua yang lu mau, bukan. Tapi pertama, ketika lu ekspor, lu bisa buka lapangan kerja yang banyak buat orang. Yang kedua, yang menjadi role model gue adalah Nabi Muhammad, dimana pada akhirnya Nabi Muhammad bisa mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam di seluruh dunia dengan network-network yang beliau punya di pengalaman-pengalaman bisnis sebelumnya. Makanya ini buku lumayan tebal. Gue nggak mau promosi buku sebenarnya di video ini, tapi gue akui gue bangga dengan menulis buku selengkap ini. Buat teman-teman pengen, sebenarnya gue akan kasih link di kolom deskripsi. Tapi yang terpenting adalah gini, ketika kita berbisnis ekspor, kita nggak cuma sekedar dapat keuntungan buat pribadi, nggak cuma kantong kiri, kantong kanan kita pribadi itu enggak, tapi banyak orang yang bisa ditolong. Banyak banget teman-teman dari komunitas bisnis ekspor yang mereka udah berhasil ekspor, mereka buka lapangan kerja buat 1 desa awalnya, 2 desa, 3 desa, sekarang bisa kecamatan. Dan bayangin berapa ratus orang yang terbantu karena kehadiran satu orang yang mengerti tentang bisnis ekspor. Nah makanya gue bayangin selalu kalau ada 1 juta anak muda yang mereka melakukan ekspor, gila, Indonesia maju, bener-bener maju.
Makanya waktu gue ke Jepang gitu beberapa bulan yang lalu, gue ketemu sama banyak investor di sana, banyak mereka yang pengen berinvestasi di Indonesia. Pertanyaannya sederhana, kenapa mereka mau berinvestasi di Indonesia? Mereka selalu bilang ke gue bahwa saat ini negara peringkat 4 Jepang adalah ekonomi terkuat. Tapi katanya di tahun 2040 sampai 2045 Indonesia akan menjadi urutan 4. Jadi Indonesia ini bakal jadi the next Jepang. Dan Jepangnya akan turun ke nomor 8 sampai 10. Jadi mereka ngelihat bahwa Indonesia punya potensi sebesar itu. Sayang sekali kalau kita sebagai orang Indonesia nggak bisa ngelihat potensi yang sebenarnya dilihat sama orang luar. Karena kalau kita tidak bisa melihat potensi itu, orang luar yang ngelihat, orang luar yang akan memanfaatkan semua yang kita punya. Gue tuh nggak mau, gue pengen anak-anak muda kita melek dan bisa memanfaatkan semua yang emang ada di negara kita. Kita lahir di Indonesia itu sebuah keuntungan loh. Kenapa? Karena negaranya luas, semuanya ada, kita kaya, mau emas, perak, berlian, apa, batu bara, nikel yang kebutuhan buat baterai mobil saat ini di seluruh dunia kita punya semua. Itu baru dari komoditas mineral. Belum kita bicara dari laut, belum dari ikan, belum dari udang, belum dari cumi. Aduh, banyak nih. Kalau gue bicarain tuh sangat-sangat banyak. Makanya konsep berpikir bisnis ekspor itu harus dibuat sesederhana mungkin supaya kalian ngerasa bahwa ini bukan bisnis yang rumit. Nah, harapannya dengan adanya kitab ekspor ini bisa ngebantu kalian untuk bisa memecahkan semua kerumitan yang di kepala kalian. Itu selama bertahun-tahun mungkin, dari beberapa tahun sebelumnya pengen bisnis ekspor tapi bingung dan rumit. Nah, di kitab ekspor ini akan dipecahkan. Tapi balik lagi, gue bangga sekali dengan nulis si kitab ekspor ini karena gue belajar satu pengalaman dan satu ilmu yang luar biasa dari Nabi Muhammad bahwa bisnis ekspor itu atau bisnis internasional itu nggak selamanya untuk bicara keuntungan, tapi ujung-ujungnya ada hal baik yang bisa disalurkan. Makanya gue pengen gue menjadi eksportir dan gue bisa melakukan hal yang sama dengan mengajarkan hal-hal baik buat banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Mungkin di video kali ini gue nggak bicara banyak, tapi semoga teman-teman dapat poinnya dan kalian bisa mengerti dunia ekspor karena ini menjadi hal yang menarik dan ini adalah hal yang harus dipelajari karena kita tinggal di Indonesia. Jangan sampai orang luar yang memanfaatin dan kita nggak bisa dapat apa-apa dari situ. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.